FIFA putuskan beri hadiah fantastis ke timnas Indonesia usai berhasil sikat Arab Saudi. Langsung diberikan dana FIFA Forward senilai 10 triliun rupiah. Dibuatkan stadion khusus timnas berkapasitas 100.000 penonton di area Jakarta Selatan. Selevel stadion raksasa Spanyol Real Madrid. Dan bebaskan naturalisasi di luar keturunan Belanda tanpa syarat jadi dua harapanku. Di sisi lain, Erick Thohir ambil keputusan hebat ke AFC dan FIFA. Apakah itu? Simak baik-baik. Yes, alhamdulillah ini baru benar-benar kabar super bahagia untuk fans timnas Indonesia. Calvin Verdonk akhirnya bongkar rahasia kehebatan timnas Indonesia yang selama ini banyak orang ya gak tahu. Bahkan sampai nekat ngomong begini. Penasaran? Simak fakta bahagianya. Shin Tae-yong auto full senyum kalau begini caranya. Yes, bantuan datang. Akhirnya Presiden AFF sadar juga. Turnamen ASEAN Cup bulan depan resmi gunakan VAR. Timnas Indonesia dipastikan bebas dari kecurangan fatal. Media Vietnam malah buat pengumuman bodoh kayak gini. Semuanya bisa tertawa ngakak mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video ini sampai selesai. Manajemen klub raksasa Inggris terbang ke Italia untuk menemui Presiden klub Venezia untuk membahas kemungkinan transfer pemain kapten timnas Indonesia Jay Itzes yang bisa jadi tembok kokoh kuat juara Inggris dan Eropa tersebut jadi harapanku. Di sisi lain, Jay Itzes belak-belakan sebut Liverpool di wawancaranya. Apa yang ia maksud? Benarkan Jay Itzes bisa gabung ke Liverpool? Simak detail ulasannya berikut ini. Pemerintah, Dewan Pers. Melalui Kementerian Komunikasi Informasi Kominfo cabut izin operasional media TV One yang terang-terangan beritakan tuduhan fitnah keji Bung Towel yang sebut pemain tidak percaya dengan Shin Tae-yong jadi tuntutanku usai seruan boykot menggema di media sosial. Netizen fans timnas Indonesia serang akun TV One karena masih memberi panggung untuk manusia laknat kayak Towel. Penasaran dengan kejadiannya? Simak kronologinya berikut ini. Kelas Wak Haji auto gemparkan Eropa tadi malam, Ragnar Oratmangun tampil gemilang di laga Royal Antwerp versus FC Dender klubnya Jairo Riedewald. Di luar dugaan, sang pelatih ambil keputusan hebat ini khusus untuk Ragnar. Apa yang ia kerjakan? Penasaran? Ini informasi selengkapnya. FIFA ambil keputusan jatuhkan hukuman berat ke timnas Cina usai tanding lawan Jepang. Hukuman dilarang bermain 3 laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu artinya timnas Indonesia dinyatakan menang WO lawan Cina. Keuntungan besar langsung lolos Piala Dunia 2026 dari runner-up jadi doaku. Di sisi lain ini kesalahan fatal besar Cina yang bisa berujung sanksi FIFA. Penasaran? Simak semuanya di sini. Timnas Indonesia tetap rendah hati, jangan sampai terprovokasi. Alhamdulillah ini ada kabar mantap dan super top Marco Top. Menyala abangku. Pelatih timnas Australia di luar dugaan buat pengumuman mengerikan begini ancam ke timnas Indonesia. Semuanya bisa merinding mendengar ini. Apa sih yang ia utarakan? Begini penjelasannya. Martin Paes resmi perkuat timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024 awal bulan depan demi bantu skuad Garuda juara pertama kalinya sepanjang sejarah kah. Ini jelas dibuktikan dari kode super kuat dari sang kiper yang tidak kembali ke Amerika. Loh, kok bisa? Ini penjelasan lengkapnya. Saking takutnya dengan kekuatan mengerikan timnas Indonesia. Sejumlah masyarakat Belanda dan media Vietnam bisa-bisanya kompak lakukan protes aneh gini ke FIFA soal kebijakan luar biasa PSSI dan Pak Erick Thohir. Memangnya mereka kenapa kok sampai gitu? Temukan jawabannya hanya di sini. Jay Itzes tampil full 90 menit. Cetak gol di menit ke-36 dan 48.
Bantu Venezia hancurkan Lecce 3-0 di lanjutan Liga Italia Serie A. Dan keluar dari juru kunci klasemen jadi prediksiku. Di sisi lain, usai balik dari Timnas Indonesia, Jay Edzes langsung dihadapkan hal ini. Apakah itu? Ini info selengkapnya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. FIFA putuskan beri hadiah fantastis ke Timnas Indonesia usai berhasil sikat Arab Saudi. Langsung diberikan dana FIFA Forward senilai 10 triliun rupiah. Dibuatkan stadion khusus Timnas berkapasitas 100.000 penonton di area Jakarta Selatan. Selevel stadion raksasa Spanyol Real Madrid. Dan bebaskan naturalisasi di luar keturunan Belanda tanpa syarat jadi dua harapanku. Di sisi lain, Erick Thohir ambil keputusan hebat ke AFC dan FIFA. Apakah itu? Simak baik-baik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana untuk mengundang perwakilan AFC dan FIFA ke Jakarta guna menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Bahrain Maret 2025 mendatang. Kontroversi pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia yang berakhir 2-2 pada Oktober lalu sempat berbuntut panjang. Bahrain merasa khawatir jika harus bermain di Jakarta. Pasalnya, mereka mendapat teror terus-menerus dari netizen Indonesia di media sosial. Timnas Bahrain pun khawatir keselamatan mereka terancam jika harus bertandang ke Indonesia. Bahrain kemudian mengajukan permintaan kepada AFC dan FIFA untuk memindahkan venue laga versus Timnas Indonesia ke tempat netral. Permintaan Bahrain tak mendapat restu FIFA. Kami ingin meminta FIFA dan AFC untuk datang melihat langsung ke sini bahwa negara kita adalah negara yang aman serta bukan negara yang terbelakang. Kita semua sudah memperlihatkan saat melawan Arab Saudi dan Jepang. Supporter mereka aman-aman saja kok, terang Erick Thohir. Seperti supporter Jepang, mereka bawa anak dan istri. Arab Saudi juga aman. Jadi kami mempertanyakan surat dari Bahrain yang ingin pindah venue. FIFA dan AFC harus melihat fakta yang sebenarnya dan bukan melihat dari sisi lain. Kemarin kalau dicurangi, ya ngambeklah. Urusan tiket juga sudah ditingkatkan dengan Garuda ID dan Face Recognition. Tutupnya. Kontroversi pada laga Bahrain versus Timnas Indonesia yang berakhir 2-2 pada Oktober lalu sempat berbuntut panjang. Bahrain merasa khawatir jika harus bermain di Jakarta. Pasalnya, mereka mendapat teror terus-menerus dari netizen Indonesia di media sosial. Timnas Bahrain pun khawatir keselamatan mereka terancam jika harus bertandang ke Indonesia. Yes, alhamdulillah, ini baru benar-benar kabar super bahagia untuk fans Timnas Indonesia. Calvin Verdonk akhirnya bongkar rahasia kehebatan Timnas Indonesia yang selama ini banyak orang ya gak tahu. Bahkan sampai nekat ngomong begini. Penasaran? Simak fakta bahagianya. Calvin Verdonk mengungkapkan bahwa hubungan antar pemain di Timnas Indonesia semakin solid dan itu terlihat jelas dalam penampilan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setiap pemain sudah saling memahami satu sama lain. Kami banyak berbicara, saling percaya, dan saling membantu, ujar pemain NEC Nijmegen ini seperti dikutip pada Sabtu dalam kurung 23 November 2024. Menurut Calvin, ikatan yang terjalin dalam tim ini sangat kuat tak hanya antara para pemain, tapi juga dengan tim pelatih. Chemistry di tim ini sangat bagus dan bekerja dengan para pemain serta pelatih itu sangat menyenangkan, tambahnya. Lebih lanjut, Calvin menekankan bahwa tekad para pemain untuk meraih kemenangan sangat besar. Meski begitu, suasana di latihan Timnas Indonesia tetap dipenuhi keceriaan. Saat kami harus serius, kami serius. Saya rasa itu hal yang sangat bagus, tuturnya menandaskan bahwa keseimbangan antara kerja keras dan kebahagiaan adalah kunci sukses mereka. Bagaimana menurut kalian, apakah chemistry antar pemain dan suasana yang positif di tim bisa menjadi faktor kunci dalam perjalanan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Shin Tae-yong auto full senyum kalau begini caranya. Yes, bantuan datang. Akhirnya Presiden AFF sadar juga. Turnamen ASEAN Cup bulan depan resmi gunakan VAR. Timnas Indonesia dipastikan bebas dari kecurangan fatal. Media Vietnam malah buat pengumuman bodoh kayak gini. Semuanya bisa tertawa ngakak mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video ini sampai selesai. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara telah memutuskan untuk menerapkan teknologi Video Assistant Referee pada ajang ASEAN Cup 2024 yang sebelumnya dikenal dengan nama Piala AFF. Keputusan ini ternyata membuat media Vietnam merasa cemas mengingat perilaku para pemain mereka yang terkadang berisiko membawa kerugian di bawah pengawasan VAR. ASEAN Cup 2024 sendiri akan digelar mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 dan Timnas Vietnam pun sudah memulai persiapan mereka untuk menghadapi turnamen tersebut. Namun kabar tentang penggunaan VAR di setiap pertandingan justru menjadi perhatian besar media di Vietnam, terutama karena teknologi ini cenderung membawa dampak negatif bagi Timnas Vietnam, bukan sebaliknya. Menurut laporan dari The Tao 247, penggunaan VAR di berbagai turnamen sebelumnya menunjukkan bahwa Timnas Vietnam lebih sering dirugikan ketimbang diuntungkan. VAR seringkali membawa lebih banyak kerugian daripada keuntungan bagi tim Vietnam, tulis The Tao 247 sebagaimana dikutip oleh bolasport.com pada Sabtu 23 November 2024. Melihat hal ini, Federasi Sepak Bola Vietnam sepertinya menyadari potensi kerugian yang bisa terjadi dan telah mengusulkan agar para pemain lebih memahami aturan VAR. Mereka berharap dengan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan ini, pemain Vietnam bisa lebih berhati-hati dan menghindari pelanggaran yang bisa merugikan tim. Selain itu, penerapan VAR yang lebih luas di V-League juga diharapkan dapat membantu para pemain beradaptasi dengan teknologi ini, tambah The Tao 247. Dengan penerapan VAR yang semakin meluas, VFF berharap akan ada perubahan positif dalam sikap pemain sehingga Timnas Vietnam dapat mengurangi risiko hukuman yang merugikan. Bagaimana menurut kalian, apakah VAR akan benar-benar memberi dampak signifikan bagi Timnas Vietnam di ASEAN Cup 2024? Apakah mereka mampu beradaptasi dengan aturan baru ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Manajemen klub raksasa Inggris terbang ke Italia untuk menemui Presiden klub Venezia untuk membahas kemungkinan transfer pemain kapten Timnas Indonesia Jay Itzes yang bisa jadi tembok kokoh kuat juara Inggris dan Eropa tersebut jadi harapanku. Di sisi lain, Jay Itzes belak-belakan sebut Liverpool di wawancaranya. Apa yang ia maksud? Benarkan Jay Itzes bisa gabung ke Liverpool? Simak detail ulasannya berikut ini. Jay Itzes memiliki pembawaan positif yang luar biasa, selalu mampu mengangkat mental rekan-rekannya di lapangan. Dengan penampilan yang konsisten, Jay sejatinya memiliki potensi untuk menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Bahkan pada 2020, Jay sempat mengungkapkan impiannya untuk bermain di Liga Inggris bersama Liverpool. Saya memimpikan gabung Liverpool, tapi harus dilihat seberapa jauh saya bisa melangkah, kata Jay saat diwawancarai oleh Football Zone. Jika nanti di usia 35 tahun saya bisa mengatakan bahwa saya tidak meninggalkan apapun, maka karier saya akan sukses, tambahnya kala itu saat masih membela Go Ahead Eagles. Setelah bergabung dengan PSV Eindhoven, Jay semakin menunjukkan kemampuannya. Di Eindhoven saya mencetak 6 gol dan sekarang saya lebih berperan sebagai gelandang box to box, jadi saya diharapkan bisa mencetak lebih banyak gol, ungkapnya. Keberhasilan Jay tidak hanya menarik perhatian klub-klub Belanda, namun juga beberapa klub luar negeri, termasuk Torino, yang tertarik merekrutnya. Menurut media Italia Toro.it, Jay Itzes disebut-sebut sebagai back dengan fleksibilitas luar biasa, mampu bermain di berbagai posisi pertahanan. Dia bisa bermain di mana saja di posisi pertahanan, tulis media tersebut. Selain itu, kekuatan fisik Jay yang berdiri tegap dengan tinggi 1,90 meter menjadi salah satu ciri khasnya. Kemampuan mencetak gol juga menjadi nilai tambah bagi pemain berkaki kanan ini. Tak hanya Torino, Fiorentina, klub asal Italia yang pernah dibela oleh legenda Gabriel Batistuta, juga sempat dikaitkan dengan Jay Itzes.
Fiorentina menyukai bek Jay Itzes, tulis media di Firenze menambah daftar klub besar yang memantau perkembangan pemain muda ini. Dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, apakah Jay Itzes bisa meraih impian besar bermain di klub-klub top Eropa? Atau apakah dia akan memilih tantangan baru di Serie A? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pemerintah, Dewan Pers. Melalui Kementerian Komunikasi Informasi Kominfo cabut izin operasional media TV One yang terang-terangan beritakan tuduhan fitnah keji Bung Towel yang sebut pemain tidak percaya dengan Shin Tae-yong jadi tuntutanku usai seruan boykot menggema di media sosial. Netizen fans timnas Indonesia serang akun TV One karena masih memberi panggung untuk manusia laknat kayak Towel. Penasaran dengan kejadiannya? Simak kronologinya berikut ini. Media lokal nasional TV One secara mengejutkan memberikan panggung Bung Towel soal tuduhan keji. Bung Towel ini menilai statistik yang ada tak sebanding dengan dukungan yang diberikan PSSI dalam mendatangkan pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Saya memberikan catatan kritis, apakah pelatih ini tidak bisa mengoptimalkan pemain naturalisasi itu lebih, kata Bung Towel. Bung Towel juga mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan oleh Jay Itzes menunjukkan adanya krisis kepercayaan terhadap pelatih. Sebelum pertandingan lawan Arab Saudi, ada meeting tersendiri yang tidak diikuti pelatih dan ofisial, dibilangnya katanya penguatan, ujar Bung Towel. Apapun namanya, menurut saya, dalam dugaan saya, ini adalah krisis kepercayaan. Apakah pemain naturalisasi itu hanya bisa main untuk kecenderungan defense? Lanjutnya, menurut Bung Towel, pelatih Shin Tae-yong belum berhasil memaksimalkan potensi pemain naturalisasi karena tetap bertahan dengan strategi yang telah diterapkannya sebelum kedatangan pemain-pemain tersebut. Shin Tae-yong tak bisa memaksimalkan pemain naturalisasi karena tetap menggunakan pakem strategi yang sudah dia pakai sebelumnya, ungkap Bung Towel. Lebih lanjut, Bung Towel menyayangkan sikap Shin Tae-yong yang sering mencari alasan atas penampilan buruk timnas Indonesia. Namun alih-alih bertanggung jawab, Shin Tae-yong seringkali memiliki alasan atas permainan buruk skuad Garuda, kata Bung Towel. Bung Towel kemudian membandingkan sikap Shin Tae-yong dengan pelatih Arab Saudi, Hervé Renard, yang lebih terbuka dan bertanggung jawab atas penurunan performa timnya. Dalam situasi tertentu lawan Arab yang sedang turun, organisasi permainan buruk dalam beberapa pertandingan Arab mengkritisi dirinya dan timnya yang melihat ini selayaknya laga uji coba. Saya mengapresiasi pernyataan itu karena itu tidak didapatkan dari Shin Tae-yong, karena dia selalu excuse. Dia bilang kalah dari Jepang andai Ragnar cetak gol, sementara Hervé Renard mengakui kekurangan timnya, ujarnya. Apa pendapat kalian tentang cara pelatih Shin Tae-yong menghadapi hasil buruk timnas Indonesia? Apakah krisis kepercayaan ini bisa mempengaruhi performa tim ke depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kelas Wak Haji auto gemparkan Eropa tadi malam, Ragnar Oratmangun tampil gemilang di laga Royal Antwerp versus FC Dender klubnya Jairo Riedewald. Di luar dugaan, sang pelatih ambil keputusan hebat ini khusus untuk Ragnar. Apa yang ia kerjakan? Penasaran? Ini informasi selengkapnya. Sejumlah pemain abroad timnas Indonesia kembali memperkuat klub-klubnya setelah sukses membawa skuad Garuda meraih kemenangan atas Arab Saudi. Salah satunya adalah Ragnar Oratmangun yang langsung tampil bersama klubnya FCV Dender setelah pertandingan internasional tersebut. Striker yang akrab disapa Wak Haji ini dimainkan saat FCV Dender menghadapi Royal Antwerp pada pekan ke-15 Liga Belgia 2024 hingga 2025, Sabtu dalam kurung 23 November 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Namun Ragnar harus memulai pertandingan dari bangku cadangan dan baru diturunkan pada menit ke-76 menggantikan Mohamed Berte. Meski demikian, FCV Dender sempat unggul terlebih dahulu berkat gol dari Karol Villa. Sayangnya, keunggulan tersebut tidak bertahan lama karena gawang Dender kebobolan lewat gol Girano Kerk dari Antwerp. Pertandingan pun berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini menempatkan FCV Dender di peringkat 10 klasemen dengan 18 poin, sementara Royal Antwerp melesat ke posisi kedua dengan 27 poin. Sementara itu, meski Ragnar Oratmangun kembali menunjukkan kualitasnya di lapangan, rekan satu timnya, Jairo Riedewald, tidak dibawa dalam laga tersebut.
Kemungkinan Jairo masih belum sepenuhnya pulih dari cedera yang dialaminya sebelumnya. Bagaimana menurut kalian, apakah hasil imbang ini mempengaruhi posisi FCV Dender di klasemen? Apakah Ragnar Oratmangoen dapat memberikan dampak lebih besar jika diberikan waktu bermain lebih lama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. FIFA ambil keputusan jatuhkan hukuman berat ke timnas Cina usai tanding lawan Jepang. Hukuman dilarang bermain 3 laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu artinya timnas Indonesia dinyatakan menang WO lawan Cina. Keuntungan besar langsung lolos Piala Dunia 2026 dari runner-up jadi doaku. Di sisi lain ini kesalahan fatal besar Cina yang bisa berujung sanksi FIFA. Penasaran? Simak semuanya di sini. Insiden kontroversial terjadi sebelum pertandingan antara Cina dan Jepang, di mana beberapa supporter Cina mencemooh lagu kebangsaan Jepang. Tidak hanya itu, sejumlah supporter juga menggunakan laser untuk mengganggu konsentrasi kiper Jepang, Ayane Suzuki. Keadaan semakin tegang ketika pertandingan sempat dihentikan sementara akibat seorang supporter yang menerobos masuk ke lapangan. Mantan bek timnas Jepang, Yuzo Kurihara, menanggapi insiden tersebut dengan mengkritik keras perilaku supporter Cina. Tidak ada rasa hormat terhadap lawan, ujar Yuzo Kurihara, seperti yang dikutip oleh Superball.id dari Football Zone. Ia menegaskan bahwa meskipun supporter boleh mencemooh atau bersorak selama pertandingan, mencemooh lagu kebangsaan adalah hal yang tidak bisa diterima. FIFA telah memastikan bahwa peraturannya ketat dan saya rasa hal ini tidak akan hilang kecuali ada tindakan untuk mengatasinya, tambahnya. Yuzo berharap FIFA memberikan hukuman tegas agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Sementara itu, media Cina 163.com melaporkan kekhawatiran mereka terkait kemungkinan hukuman berat dari FIFA seperti pengurangan poin atau scoring. Setelah tim Jepang mengajukan gugatan, tim Cina memang akan menghadapi beberapa masalah, karena dalam pertandingan itu, saat menyanyikan lagu kebangsaan, tim Jepang memang dicemooh, tulis 163.com. Meski mereka menilai kemungkinan besar hukuman yang dijatuhkan berupa denda pengurangan poin tetap menjadi ancaman yang tidak bisa diabaikan. Bagi tim Cina, selama tidak ada pengurangan poin atau scoring, semuanya akan baik-baik saja, lanjut laporan tersebut. Kita semua kini menunggu dengan penasaran hukuman apa yang akan dijatuhkan FIFA kepada timnas Cina akibat insiden tersebut. Apakah denda yang akan diterima ataukah ada sanksi yang lebih berat seperti pengurangan poin? Bagaimana pendapat kalian? Apakah FIFA akan mengambil tindakan tegas? Tulis komentar kalian di bawah. Timnas Indonesia tetap rendah hati, jangan sampai terprovokasi. Alhamdulillah ini ada kabar mantap dan super top Marco Top. Menyala abangku. Pelatih Timnas Australia di luar dugaan buat pengumuman mengerikan begini ancam ke Timnas Indonesia. Semuanya bisa merinding mendengar ini. Apa sih yang ia utarakan? Begini penjelasannya. Pelatih Timnas Australia, Tony Popovich, langsung menegaskan tekadnya untuk meraih 6 poin penuh dalam 2 laga mendatang melawan Indonesia dan Cina pada Maret 2024, yang merupakan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun Australia saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara grup C, Popovich menyadari bahwa posisi mereka belum sepenuhnya aman. Tim Matilda hanya unggul 1 poin dari 4 tim di bawah mereka, yang berarti setiap laga sangat krusial. Kami harus memastikan bahwa laga di bulan Maret menjadi momen yang sangat bagus bagi kami, ujar Popovich seperti dikutip dari AFP. Ia juga menambahkan di luar Jepang, semua tim saling mengambil poin satu sama lain dan laga lawan Bahrain hari ini kembali jadi bukti. Popovich merasa timnya berada dalam posisi yang baik meskipun sempat melewatkan banyak peluang dalam 2 laga terakhir. Kami menempatkan diri dalam posisi sangat bagus di jeda pertandingan. Kami melewatkan banyak kesempatan untuk membuat kedudukan jadi 2-0 sebelum mereka mencetak gol. Dan inilah kisah di grup ini, jelas Popovich. Australia hanya berhasil menambah 2 poin dari 2 pertandingan di bulan November. Mereka bermain imbang tanpa gol melawan Arab Saudi di kandang sebelum kembali bermain imbang 2-2 melawan Bahrain di laga tandang.
Meskipun hasil tersebut tidak ideal, Popovich tetap positif. Kami tentu saja ingin memenangkan laga lawan Saudi atau Bahrain karena itu akan menempatkan kami di posisi yang lebih baik, kata Popovich. Namun saat ini kami ada di posisi kedua di klasemen, sangat berbeda bila dibandingkan dengan 4 laga sebelumnya. Jadi kami harus terus fokus ke depan, tambahnya. Bagaimana menurut kalian, apakah Australia bisa mengamankan 6 poin tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Martin Paes resmi perkuat timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024 awal bulan depan, demi bantu skuad Garuda juara pertama kalinya sepanjang sejarah kah? Ini jelas dibuktikan dari kode super kuat dari sang kiper yang tidak kembali ke Amerika. Loh, kok bisa? Ini penjelasan lengkapnya. Liburan ke Bali, apakah ini pertanda Martin Paes akan memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024? Setelah membela timnas Indonesia dalam laga melawan Arab Saudi, Martin Paes langsung terbang ke Bali bersama sang kekasih Luna Bijel. Dalam beberapa unggahan di Instagram Stories-nya, Martin tampak menikmati keindahan alam Pulau Dewata dan mencicipi berbagai kuliner lokal. Hal ini menarik perhatian mengingat Martin tidak segera kembali ke klubnya FC Dallas seperti pemain abroad lainnya. Sebagai informasi, FC Dallas telah mengakhiri pertandingan mereka pada 20 Oktober 2024 lalu dan baru akan memulai latihan pada pertengahan Januari 2025 untuk persiapan Major League Soccer musim 2025 yang dimulai sekitar pertengahan Februari. Dengan waktu libur yang cukup panjang, peluang bagi Martin Paes untuk bergabung dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 pun terbuka lebar. Jika Martin Paes ikut serta dalam turnamen bergengsi tersebut, timnas Indonesia bisa mendapatkan keuntungan besar. Kehadiran Martin Paes di bawah mistar gawang akan menambah kekuatan tim dan meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Tak hanya itu, pengalaman dan kualitasnya sebagai penjaga gawang di level internasional juga bisa membuat mental pemain lawan terintimidasi. Dengan Martin Paes sebagai penjaga gawang, peluang timnas Indonesia untuk meraih gelar juara di Piala AFF 2024 tentu semakin terbuka lebar. Bagaimana menurut kalian? Apakah Martin Paes akan menjadi sosok kunci bagi timnas Indonesia di Piala AFF 2024? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saking takutnya dengan kekuatan mengerikan timnas Indonesia, sejumlah masyarakat Belanda dan media Vietnam bisa-bisanya kompak lakukan protes aneh gini ke FIFA soal kebijakan luar biasa PSSI dan Pak Erick Thohir. Memangnya mereka kenapa kok sampai gitu? Temukan jawabannya hanya di sini. Media Vietnam Soha.vn tampaknya memberikan dukungan terhadap sebagian masyarakat Belanda yang mengusulkan agar FIFA melarang timnas Indonesia melakukan naturalisasi pemain asal Belanda. Soha.vn menyambut dengan antusias suara-suara tersebut yang mencerminkan ketidaksetujuan terhadap kebijakan PSSI dalam menaturalisasi pemain. FIFA mendapat usulan untuk melarang timnas Indonesia menaturalisasi pemain asal Belanda. Sejauh ini belum diketahui apa langkah yang diambil FIFA setelah mendapat usulan tersebut, tulis Soha.vn. Media tersebut juga mencatat bahwa meskipun ada tentangan dari sejumlah pakar sepak bola di Indonesia, jumlah pemain naturalisasi di timnas Indonesia terus meningkat. Sebelumnya, sejumlah warga Belanda mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap proyek naturalisasi yang dilakukan PSSI dalam sebuah forum. Seharusnya proyek naturalisasi dilarang secara hukum di seluruh dunia bagi pemain untuk bermain di negara di mana mereka tidak dilahirkan atau tidak tumbuh, tegas akun @George. Sementara akun @Stefan menambahkan tentu sangat menyenangkan bagi orang-orang yang ingin bermain di Piala Dunia untuk pindah negara. Indonesia berubah semacam Belanda C dengan cara ini. Isu ini menjadi perdebatan panas dengan beberapa pihak merasa bahwa naturalisasi pemain bisa merusak identitas sepak bola sebuah negara. Bagaimana menurut kalian? Apakah naturalisasi pemain bisa dianggap sebagai bentuk memperkuat tim atau justru merusak prinsip sepak bola internasional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jay Etzes tampil full 90 menit. Cetak gol di menit ke-36 dan 48. Bantu Venezia hancurkan Lecce 3-0 di lanjutan Liga Italia Serie A.
dan keluar dari juru kunci klasemen jadi prediksiku. Di sisi lain, usai balik dari timnas Indonesia, Jay Itzes langsung dihadapkan hal ini. Apakah itu? Ini info selengkapnya. Venezia yang diperkuat Jay Itzes saat ini berada di posisi juru kunci Liga Italia, namun mereka masih memiliki peluang untuk keluar dari zona degradasi. Pada Selasa 26 November, mereka akan menghadapi Lecce dalam pertandingan yang sangat penting untuk menentukan nasib mereka. Saat ini, Venezia berada di posisi ke-20 dengan raihan 8 poin. Namun mereka hanya terpaut 1 angka dari Lecce yang berada di posisi ke-18. Serta memiliki poin yang sama dengan Monza yang berada di posisi ke-19. Situasi ini memberikan harapan bagi Venezia untuk memperbaiki posisi mereka. Jika mereka berhasil meraih kemenangan dalam duel melawan Lecce, Itzes dan kawan-kawan bisa keluar dari posisi juru kunci. Tidak hanya itu, kemenangan tersebut juga bisa membawa Venezia keluar dari zona degradasi dengan syarat tim-tim lain di papan bawah juga tidak meraih hasil positif. Bagi Jay Itzes, ini adalah momen krusial untuk menunjukkan kualitas dan kepemimpinan di lini tengah, mengingat peran pentingnya dalam tim. Dengan pertandingan yang semakin ketat, setiap poin sangat berharga bagi Venezia. Apakah mereka bisa memanfaatkan peluang ini dan meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.